air yang telah kita gunakan untuk menghilangkan najis. Najis itu bentuk kotoran. Kemudian yang kedua, al-ma'ul ladzi taghayyaru bi mukhalitil tahirin. Yang kedua, air yang suci tetapi tidak menyucikan. Apa itu? Air yang berubah bi mukhalitil tahirin, dengan campuran yang suci. Air itu berubah warnanya, berubah asalnya, berubah baunya, tetapi campuran itu suci. Kama in qahwatin, seperti air kopi, awis syahi atau air teh. Sudah tercampur, baunya berubah dari kopi. Kalau masuk kita kopi luwak, ada bau luwak, ada. Sudah kita masuk teh sari apa? Teh sari mani, sari wangi. Kalau bau teh sari wangi, bau kan? Itu suci. Kenapa dinamakan suci? Karena boleh untuk minumnya. Ketika kita boleh untuk minum, berarti suci air itu, tetapi tidak menyucikan. Kalau kita mau wudhu, ya, maka air teh kopi itu aku negatif pas sujud, mokok tak semut, telingo langsung semut, apa mandi, itu. Jadi itu suci tapi tidak menyucikan. Yang pertama tadi, air yang telah dipakai untuk berhadas, yaitu hadas kecil atau hadas besar, seperti wudhu atau kita mandi. Ada juga telah kita gunakan untuk menghilangkan najis, maka air itu dinamakan air mustakmal, air yang suci tetapi tidak menyucikan. Yang kedua, air yang berubah dengan campuran yang suci seperti air kopi dan air teh. Air itu juga termasuk air yang suci tetapi tidak menyucikan. Kemudian yang ketiga, bagian daripada air tadi, tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi, suci pada dirinya dan suci pada selainnya. Berarti suci pada dirinya, suci juga pada diri kita, dan suci juga pada ketika kita wudhu menghilangkan najis, berwudhu boleh. Tapi makruhun isti'maluhu, tetapi makruh kita menggunakannya. Nya suci, lagi menyucikan, tapi makruh. Nah, yang pertama tadi suci lagi menyucikan, yang kedua suci tapi kita tidak suci bagi diri dan selainnya, tapi tidak menyucikan. Yang ketiga suci tapi menyucikan, tetapi makruh. Wal ma'ul musammasu, yaitu air yang dipanaskan oleh matahari. Sama air yang terlalu hangat, ya, terlalu dinginnya, itu juga makruh untuk menggunakan air itu. Tunggu dia agak sejuk dikit, agak kurang panas atau agak kurang dingin. Boleh gitu. Boleh, cuma makruh. Takutnya lagi kalau air yang terlalu hangat itu, bobok kita mampu loh. Nah, kalau ada ilmu kepala, jadi kalau ilmu kepala itu, jangan air hangat itu minyak dari kacau itu, minyak hangat kembali itu kan. Nah, itu tidak perlu. Karena makruh di situ, air yang hangat itu. Cuma makruh kita menggunakan. Kemudian warabi'u, dan yang keempat, al-ma'ul mutanajjisun, yaitu air yang ternajis. Kalau air ternajis itu fala yajuzu isti'maluhu, maka tidak boleh kita untuk memakainya bil wudu'i, pada wudu, atau atau pada lainnya. Kalau air yang sudah ternajis, misalnya air kita dan dimasuki cicak, nah dimasuki muka mencing dalam itu, kalau dia pagi tengok dalam drum itu ada muka mencing dalam itu, atau bukan cicak dalam itu, air dalam ember gitu tadi. Maka air itu sudah ternajis, tidak boleh lagi kita berwudu dengannya ataupun dengan yang lainnya. Maka termasuk air itu kita buang, berganti air baru. Air yang ternajis itu wahwa nau'ani, dan yaitu dibagi menjadi dua macam. Air yang ternajis itu, yang pertama apa? Al-ma'u qalilul ladzi halat fihi najasatun. Yang pertama air yang sedikit yang
halat keadaannya masuk dalamnya itu lantaran padanya suatu najis. Masuk dalamnya najis. Air yang sedikit yang masuk padanya najis. Campur dengan najis. Air itu dikit. Nah, maka air itu tidak boleh lagi kita berwudu dengannya, tidak boleh lagi kita bersuci dengannya. Karena air itu sudah masuk dalam kategori air yang najis, air yang ternajis. Sawa'un kana mutawajjiran amla, samo ado air itu berubah warnanya, baunya atau tidak. Nah, masuk cicak itu, ya. Nah, kita buang cicak itu, utang cicak itu, tapi dia sudah berubah, kuning lagi, dan dari itu tadi, baunya itu tak ada gimana bau najis lah. Nah, tetapi air itu sudah ternajis karena dikategorikan al-ma'ul qalil, air yang sedikit tadi. Nah, kaki kita masuk ke dalam kategori air yang sedikit itu yang macam mana? Kemudian yang kedua, al-ma'ul kasirul mutaghayyirun binajasatin. Yang kedua, air yang banyak airnya banyak, tetapi al-mutaghayyirun binajasatin, tetapi telah berubah dengan najis itu tadi. Air itu telah berubah, baunya telah berubah, warnanya lah agak kuning-kuning hijau dikit, ya, asalnya pun dari licin. Ada semacam air kalau lagi ada kesan. Kalau lagi kalau campur itu licin. Nah, jadi air itu walaupun banyak, tetapi sudah dimasukkan kategori najis. Tapi secara syarat berubah baunya, berubah warnanya, berubah rasanya. Wa qalilu makana duna qullataini, dan dinamakan air yang sedikit itu ialah air yang tidak sampai daripada 2 ulah. 2 ulah itu, nah tadi kita berapa ukuran yang dinamakan 2 ulah? Ulah itu qullataini, ulah itu bahasa orang Mekah, orang Arab Baghdad, Irak, Mekah. Nah, bagian-bagian timur itu ulah, 2 ulah atau 2 liter dalam itu. 2 liter itu. Wa kathiru ma balagha qullataini aw aksara. Dan banyak barang yang nyampai 2 ulah. Nah, pertama air yang sedikit yang tidak nyampai 2 ulah, atau banyak yang sampai daripada 2 ulah. Aw aksara, atau lebih daripada 2 ulah itu tadi. Air itu. Jadi ulah itu berapa? Ukuran ulah itu apakah masuk dalam bak itu di rumah? Wal qullatani ibaratun an miqdaril ma'i. Dan 2 ulah itu diibaratkan daripada ukuran air alladzi tasa'ul barkah, yang luas kolamnya itu, ukurannya itu, baknya itu tuluha zira'un wa rub'un, panjangnya sekitar 1/4 hasto. Nah, bisa kita bayangkan lah, hasto 1/4 hasto. Nah, bagi 1/4 pula. Itu seperti pola. Kalau semeter kan, 1/4 hasto. Panjangnya, ya. Wa arduha, lebarnya juga. Wa umquha kazalik, dan dalamnya juga yang demikian. Berarti 1/4 hasto persegi. Nah, itulah 1/4 hasto persegi. Au tuluha wa arduha wa umquha, atau panjangnya boleh juga disebut. Kalau kita payahkan hastonya, kita ukur panjangnya, kemudian lebarnya, kemudian dalamnya seumpama 60 cm. Nah, kalau bahasa Inggris centimeteran, 60 cm. Berarti 60 cm itu dari 16 meter. Ya, 1/2 meter lebih dikit. Wa yusawi, atau juga, ya, atau juga sama dengan
216 litron minal ma'i, 216 liter daripada air. Berarti banyak. Kalau itu tuh ukuran daripada paling dikit, ya, tulang bak mandi gitu tuh paling dikitnya 60 meter persegi. Lagi kita coba ubah lagi, coba diukur sampai lah. Kalau kita berwuduk selama tadi kami air dalam bak lah, ya, langsung tangan kita nyebur di situ lah, berarti wuduk kita selama jadi rusak. Karena air itu dia tidak sampai sebanyak itu. Tapi untuk lebih kehati-hatian, ya, supaya kita hilang was-was gitu, apa itu sampai tidak, dianjurkan selebih baiknya di dalam kitab yang lain itu buatlah 1 meter persegi untuk lebih aman. Nah, kalau 60 tadi, takut kalau air itu full, ya, kalau air itu full. Kalau aturan kita ambil dulu, kita kurang dulu. Jangan air itu buang tabung, buang sejauh berapa? Dan yang paling itu 20 tadi. Nah, jadi dan yang paling lagi 216 liter tadi. Maka kita buat lah lebih untuk ambil amannya 1 meter persegi. Jadi kalau 1 meter persegi itu boleh kita celup tangan kita ke dalam itu untuk berwudu. Yang terpenting di dalam air bak kita yang 1 meter persegi, taruhlah 1 meter persegi. Kalau 60 meter tadi tak perlu was-was, lebih 1 meter persegi. Yang penting air di dalam itu lengkap mencukupi daripada air yang kategori air yang suci lagi menyucikan tadi. Kalau air itu di dalamnya ada najis, berarti air itu sudah mutanajis. Sudah ternajis. Sudah itu kalaunya banyak pun kita buat 1 meter persegi banyak, tapi masuk buntang itu selama idahnya. Atau juga di sumur itu, sumur pernah banyak kok. Masuk buntang ayam dalam tu, awak pergi pergi kumur, pergi ke Bandung, atau pergi Raun, taruhlah di Jambi, ke Padang, tidur situ dah sebulan, balik tengok buntang busuk dalam ayam. Jadi macam mana caranya? Kita kurang air, terbuang air yang ada itu keringkan. Karena air itu sudah najis. Karena air yang di dalam itu berubah, baunya air berubah, ya, rasanya pun berubah, warnanya pun berubah. Jadi kita kurang air, itu keringkan dulu. Nah, kalau dia tidak ada berubah, tidak ada masuk dalam itu, maka air itu sudah. Kalau dia banyak air dalam sumur itu tidak berubah baunya, tidak ada berubah warnanya, tidak ada berubah rasanya, maka boleh kita untuk bersuci dengan catatan tidak berubah. Tapi kalau yang sedikit tadi, baik itu tidak berubah, baik itu tidak, kalau kurang daripada 20 tidak boleh bersuci. Nah, jadi macam mana kalau kita mencuci pakai? Nah, pakai kita yang ternajis. Dulu kita sudah belajar sebelumnya tadi, air yang di dalam ember itu, ya, air dalam ember itu, jadi sudah kita bilas ke situ, bilas pula ke situ, kita biu empat, ya. Sedang pakai itu kok campur kok, pakai awak, pakai anak, pakai cucu kok orangnya kecil celana, ya nak, bawa bentang, bawa di situ, masuk ke liter, bawa bawa biu tadi apa, bersih, pakai itu bersih. Tapi secara hukumnya bersih. Kita bagi itu betul. Wangi lah sedap harum, kan? Bau dauni, bersih. Cuma secara hukumnya bersih. Sama dengan kita bersama megang anjing itu kan di dalam kitab itu dianjurkan sama itu 7 kali dengan air yang mencampur tanah. Sudah itu dengan air bersih, ya. Secara logika kita kan tak masuk tangan itu supaya bersih. Kenapa tak kita campur air dengan sabun tu? Nah, ada begini itu yang lebih apa gini itu fenomenal gini, viral gini itu hand sanitizer. Kan itu. Apa namanya itu? Semprot. Ya. Nah, dalam punah itu kan membakteri kalau di dalam apa? Di dalam itu apa?
ilmu kesehatan. Kalau kita mengatakan kulit tangan gitu, shampoo dengan sabun, cuci dengan air yang bersih, kita megang anjing tadi sudah kesempatan ini lebih bersih begitu. Tetapi secara hukumiah bersih. Nah, berarti tangan kita tadi kalau kita megang anjing, megang jukut lah, ya anjing yang besar itu, ketika kita basuh dengan sabun, tangan kita bersih. Tapi secara hukumiahnya tidak bersih, secara zatnya bersih. Makanya diajarkan dalam kitab itu bersih dengan air. Baca tanah 7 kali, lalu kita basuh dengan air yang bersih. Begitu pun dengan air yang di dalam ember tadi. Secara pakaiannya itu ya bersih. Caranya macam mana? Caranya harus air itu ngalir. Harus air itu ngalir. Paling tidak sesudah kita bilas, ya, sesudah kita bilas, kita nak miyunya itu, sudah bilas, angkat, ambil air sano, sa ember sejauh sihat tidak didetek. Apanya bawa, baru kita piu. Walaupun yang bersih, tetapi hukumiah tadi bersih. Tapi kalau dengan ada air yang mengalir itu tadi, secara hukumiah itu bisa bersih. Tuh. Apalagi kalau kita gini itu maka mesin cuci tadi. Maka mesin cuci itu sudah diputar, dalam putarnya itu masuk dalam ember, bilas, ya. Setelah kita nak masuk ke dalam pemiyuhnya itu, kita siram dikit. Siram dikit, jadi hati itu masuk dalam, baru dia menggunakan pemiyuh. Berarti secara hukumiah air itu bersih karena kita suci dengan air yang mengalir. Itu cara. Jadi selama tadi mungkin ada ataupun yang bakal jadi mama muda, ada yang ada. Kalau buku kan orang ni daya, kalau di daya itu pasti air yang mengalir, air banyak, ibu-ibu kan, bersih karena air sungai. Orang dulu kalau gini kan banyak sumur, banyak cuci. Malahan masuk lapin gini kok galaklah diinum. Kamu mau mana lain masuk lapin. Itu caranya kita untuk bersuci tadi agar kita pakaian kita suci, kemudian badan kita suci, kemudian kita bisa beribadah dengan khusyuk dan benar. Jadi itulah tadi yang saya sampaikan dari awal bahwa kunci daripada suatu ibadah itu adalah suci. Makanya tiap pelajaran fikih itu suci itulah yang pertama sekali. Jadi percuma bagi kita sembahyang, mengaturi, tapi pakai itu adalah suci. Enak. Lebih kewajiban gitu. Cuma pahala tak pahalanya itu Allah mandam. Karena yang nerimo spesialis nerimo pahala tak pahala itu cuma Allah. Makanya kita boleh pula sedang semayang ini kan banyak tuh semayang yang pada sah pulang, yang pada sah karena spesialis kita yang ada orang sah dan sah itu tentu, ya. Nah, banyak kita semayang kadang itu bermacam-macam ragam, apalagi di Mekah. Kalau yang sudah ke Mekah itu tahu lah apa gaya orang semayang Mekah. Dia pernah cerita dosen kami, Pak Dr. Abdul Helmi, orang Selangor, mengajak pada S2 dulu. Jadi dia cerita di sebelah rumah itu ada orang tua. Orang tua itu datuk itu memangnya boleh dikatakan di musuh itu guru berdakwah. Jadi guru tadi pergi jemaah haji. Pergi jemaah haji, setelah tiba di Mekah, balik sudah menunaikan jemaah haji, ditanyalah di anu tadi guru Dr. Helmi Abdul Helmi itu apa pada di Mekah itu? Jung, tidak ada orang sah mayat Mekah. Di Mekah Masjidil Haram, tidak ada orang sah mayat. Ada pula tu, ada pula sedang mayat matur hari ini. Tangan mana? Uang tangan ini kok menyuntai. Tidak ada orang sah mayat. Bergerak pula sambil berjalan. Jadi apa kata Guru Helmi? Kau lah itu kalau ada orang sah itu
Buka masuk neraka galung orang dalam tuh. Kalau tuh riwayat dalam masuk surga, kan itu. Jadi ajaran itu pun banyak, ya. Nah, banyak. Bisa jadi yang sembahyang itu aliran-aliran itu masuk apa beda dengan kita. Nah, kalau mau Maliki itu tidak dogi baca usul dia dia itu timbul apa dia betul. Kalau kita duduk tegak dulu, diam dulu. Kemudian banyak lagi baca-baca yang lain. Nah, jadi yang setahu kita selaku mazhab Syafi'i kerjakan apa yang tahu itu. Ya, kalau kita nak nyalahkan orang itu paling tidak kita konsultasi dengannya tentunya dalam mungkin itu maksud apa namanya itu kita ketemu dengan orang tuh musyawarah, ya ketemu dengannya diskusi sampaikan dengannya bagaimana bagusnya. Nah, mungkinnya ada apa kitab yang lainnya gitu mungkinnya kita yang saya ketemu gitu ini tuh ya. Jadi itu pelajaran kita pada malam hari ini dan minggu muka insyaallah kita masuk ke dalam bab wudu. Kemudian yang fardu wudu, kemudian sunnah wudu, kemudian yang membatalkan wudu. Jadi untuk pertemuan pertama kita masalah bersuci, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita. Amin ya robbal alamin. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.